Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk bisa bersama melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI di kelas 8. Salat dan salam semua tetap pada curahan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kegiatan pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gangguan teknis sepertinya ya, kameranya kadang. Nah, baik. Semoga nggak mati hidup lagi. Perlu kami sampaikan karena ini juga sebagai dokumentasi pembelajaran kita di kelas 8B hari ini. Yang ada di depan Ustadz adalah peserta didik yang putri. Alhamdulillah semuanya hadir lengkap. Dan kami juga perlu sampaikan di sini yang hadir secara online ini Ananda Raffi Permata dan Ananda Sultan Adi Bukhari. Baru ada 2 nama dari sekian siswa. Nanti di akhir pembelajaran juga akan Ustadz update lagi ya terkait absen. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai saja. Kita langsung melanjutkan pembelajaran pada materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Adalah tentang, kalau bab sebelumnya tentang rendah hati, hemat, sederhana, dan membuat hidup lebih mulia. Dan kita akan masuk ke bab berikutnya, bab 8. Itu tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang di rumah, saya akan coba share screen. Ya, ini dia sudah tampil. Ananda Raffi, apakah sudah tampil? Sudah Ustaz. Baik, kita akan coba menyampaikan materi. Jadi boleh lihat di buku atau kalian juga boleh lihat screen yang saya tampilkan. Meneladani sifat mulia para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam buku kalian halaman 132. Kalau nggak nyaman lewat melihat screen HP ataupun laptop, silakan buka buku. Di situ ada bagan ini akan kita ulas. Di sini ada sekilas gambaran ilustrasi yang perlu kami sampaikan ya. Gambar 7.1 itu adalah pemandangan indah di padang pasir. Di kelas ini Ustaz, ada yang sudah pernah umroh atau haji? Umroh. Kalau haji mungkin umroh. Ada yang pernah umroh? Semoga nanti Allah takdirkan bisa ziarah ibadah ke tanah suci dengan umroh ataupun haji ya, amin. Kalau kalian begitu turun dari bandara itu melihat sepanjang mata memandang itu pasir semua yang dilihat, karena memang padang pasir di sana. Tidak seperti di Indonesia warna hijau. Kalau warna hijau dari dekat, tapi kalau dari jauh warna biru. Makanya orang kalau gambar gunung itu warna biru ya. Padahal kalau dari kalian deketin itu hijau. Hijaunya juga dari radius tertentu ya. Kalau kalian deketin lagi mungkin ada yang warna hijau, ada yang sebagian mungkin sudah nggak ada tanaman lagi. Tapi secara dari kejauhan pokoknya kalau dilihat inilah ada nilai-nilainya sendiri ya. Dari jarak tertentu dia warnanya hijau, dari jarak tertentu dia warnanya biru, dari jarak yang lebih dekat sesuai dengan dalilnya kalau tanah lapang ya lapang. Dan itu terlihat. Nah, pengalaman Ustaz pribadi begitu sampai di Arab Saudi itu melihat pemandangan begitu luas itu ya padang pasir. Sangat jarang dijumpai pohon-pohon. Kalaupun ada pohon-pohon seperti pohon kelapa. Dan kalian tahu nak, mungkin di pelajaran IPA kan ada pohon-pohon yang tumbuh di padang pasir ya. Di antaranya pohon apa? Kaktus ya. Kaktus itu bertahan di padang pasir. Makanya Allah takdirkan binatang unta itu nak. Unta itu kan hidupnya di sana ya, di padang pasir. Itu dia memang sekali minum bisa untuk beberapa hari. Sekali minum bisa dia menyimpan luar biasa di sana ada tempat penyimpanan Allah takdirkan binatang tersebut sehingga dia kalau sekali minum itu bisa untuk beberapa hari. Karena memang ya itu adalah takdir Allah SWT, itu adalah kuasanya Allah SWT. Dan unta adalah salah satu kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad untuk melaksanakan hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Baik, kita akan membahas sedikit tentang bagan yang ada di halaman 132, iman kepada Rasul. Ada yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul?
Nabi itu adalah manusia yang soleh. Dia diutus untuk menyebarkan agama. Sementara Rasul, kalau perbedaannya yang paling dasar adalah kalau Rasul itu memiliki umat. Kalau Nabi itu dia tidak diutus untuk dia tidak seperti Rasul. Kalau Rasul itu memiliki umat dan cobaan Rasul itu lebih berat daripada Nabi. Nanti kita akan ulas lebih dalam. Di dalam bagan ini kalian paling banyak, paling tebal halamannya kayaknya di halaman ini, di bab 8. Karena materinya paling banyak. Gimana nggak banyak? Semua Nabi dibahas, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Walaupun pembahasannya hanya ringkas. Kalau nggak percaya nanti coba lihat sendiri di buku itu. Ya, jadi nanti kita akan mengulas singkat saja tentang sifat-sifatnya, kisah perjuangan 25 Rasul. Jadi setiap Nabi itu ada perjuangan, ada sejarahnya masing-masing. Dan Ustaz perlu sampaikan kepada kalian, nak, bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang kalian baca setiap hari itu kan kalau kalian mau telaah lebih dalam, sebagian besar isinya itu adalah sejarah. Sejarah siapa? Ya Nabi dan Rasul. Jadi kalau kalian melihat cerita-cerita Islam, kalau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an, ya itu berarti dia yang salah. Jangan Al-Qur'annya yang salah. Karena Al-Qur'an itu sudah ada sejak zaman Nabi ya, sejak zaman Nabi Muhammad. Sementara kisah-kisah itu berkembang, semakin berkembang zaman sekarang itu kan berkembang juga orang dalam mengolah bahasa. Jadi jika kalian paham tentang Al-Qur'an, maka sungguh itu adalah yang paling tepat. Nanti kita akan mengulas juga tugas para nabi dan rasul, kemuliaannya, kisah-kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka. Tapi kita hanya singkat saja karena waktu kita hanya terbatas beberapa menit ke depan. Harapannya anak-anak sekalian, kita cukupkan bab ini pada pertemuan ini ya. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan beralih ke bab berikutnya. Sehingga kita melaksanakannya secara ada yang online dan ada yang offline. Alhamdulillah ini yang putra semakin bertambah. Nanti akan Ustadz update lagi yang hadir untuk siswa putra, tapi nanti di terakhir pembelajaran. Ketika kalian mempelajari bab ini, maka diharapkan kalian bisa menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Berikutnya menjauhi sifat dusta, durhaka, dan ingkar. Memiliki sifat tidak mudah menyerah, sabar dan tabah, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Baik, kita coba masuk ke pengertian iman kepada Rasul. Halaman 135 tuh. Nanti yang di rumah silakan buka ya. Halaman 135 beriman kepada Rasul. Arti iman itu apa? Ada yang tahu nggak iman? Iman itu adalah yakin, percaya ya. Iman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Iman kepada Rasul. Percaya kepada Rasul. Kenapa kok dibilang iman? Ya karena kalian kan nggak lihat. Pernah lihat Rasul nggak? Bahkan di adabnya pun ya, ketika menampilkan visualisasinya itu termasuk penistaan. Ada yang orang mencoba membuat karikatur Nabi atau membuat wajah Nabi itu termasuk penistaan agama. Heboh dulu dari luar negeri sana ada seorang pakar pembuat kartun, dia membuat wajahnya Nabi Muhammad. Dan itu di dalam agama kita yakini itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Sehingga kalau dalam film-film pun ketika ada tokoh Nabi Muhammad, dia muncul ya seperti cahaya. Itu yang benar, tidak menampilkan hal yang menampilkan wajahnya. Jadi kalau kalian beriman berarti percaya walaupun nggak lihat. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah walaupun nggak lihat. Iman kepada selainnya malaikat, kemudian kitab-kitab Allah. Nah kalau kitab-kitabnya mungkin bisa lihat. Yang bisa kalian bisa pegang sekarang wujudnya, bentuknya adalah Al-Quran. Ada yang pernah lihat Injil nggak? Kalau di gambar mungkin pernah lihat ya. Ada gambarnya salib, Injil. Terus kemudian ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Itu mungkin kitab terdahulu ya. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Disampaikan oleh Nabi ketika Al-Quran ini sudah turun, maka Taurat, Injil, Zabur itu kan sudah dianggap karena sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Maka tidak dipakai lagi.
Tapi ya qadarullah kita juga harus bertoleransi. Saudara kita yang agamanya Nasrani ya. Nasrani itu mereka menetapkan Injil sebagai kitabnya. Walaupun wallah alam kalau kita dengarkan Injil berbagai macam ini ya, ada perubahan-perubahan. Dan kita juga ketahui di Nasrani juga ada yang Protestan dan satu lagi apa nak? Kristen Katolik ya. Katolik dan Protestan. Kalau kita beranjak ke berikutnya, kita coba mengenal tugas para rasul. Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Apa sih mana tauhid, nak? Ada yang tahu mana tauhid? Mengesahkan Allah. Pancasila sila ke-1 bunyinya apa? Nah, itu adalah tauhid. Ketuhanan itu maksudnya Tuhan kita yang Maha Esa itu Maha Tunggal. Jadi di butir Pancasila pun sudah disampaikan bahwa Tuhan itu adalah Esa, Tunggal. Jadi tidak boleh ada Tuhan yang lebih dari satu. Itu kita harus yakini dulu. Ya, jadi misinya Rasul itu adalah menyampaikan kepada seluruh makhluk bahwa Tuhan adalah Esa, menyampaikan ajaran tauhid. Yang kedua, atau B sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat telah akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik di dunia, sebagai motivasinya atau sebagai ganjarannya nanti dia akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang lebih dahsyat lagi di surga. Makanya kalau kalian saksikan orang yang dia kaya tapi dia dermawan, itu pasti dia yakin bahwa ada kehidupan akhirat. Kalian lihat seorang YouTuber mungkin yang gajinya mungkin ngalahin gaji presiden sekalipun bahkan. Itu dia uangnya mengalir. Ketika kalian melihat konten-konten mereka kan mengalir begitu saja, udah kayak air kan ngalir kayaknya. Nah, bagi mereka yang soleh itu pasti uangnya dibagi-bagikan, disedekahkan dan lain sebagainya. Nah, bagi yang demikian pasti dia yakin bahwa nanti setelah meninggal itu dia akan dihakimi atau akan dihisap hartanya oleh Allah. Maka dia berusaha untuk membagikan rezeki itu. Tapi bagi yang tidak, ini kan duit saya pakai untuk kepentingan saya pribadi. Buat apa saya ngasih orang? Saya sudah punya mobil harga 5 miliar, masih kurang lagi, beli lagi. Masih kurang lagi, beli pulau. Masih kurang lagi, beli dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri ada yang bisa beli pulau ya, tapi kalau di Indonesia tidak boleh, ada undang-undangnya. Ustadz kalau nggak salah Ronaldo itu bisa beli pulau dia tinggal di pulau di sendiri. Tapi kalau di Indonesia walaupun banyak pulau, ada beberapa pulau yang di Bantar Lampung saja di Teluk ya daerah itu. Kalau kalian main ke pantai itu ada pulau A, pulau B, pulau C. Nah, itu kalau di luar negeri bisa dibeli, tapi kalau di Indonesia tidak, itu punya negara. Nah, jadi kalau kalian menyaksikan orang yang kaya tapi dia dermawan, satu hal yang perlu kalian garis bawahi adalah pasti mereka adalah orang yang percaya dengan akhirat. Tapi kalau dia non muslim kayak mana, Ustaz? Nah, itu mungkin di ajaran agama juga diajarkan demikian. Di agama yang mereka anut. Karena sejatinya semua agama itu tidak boleh ada yang merusak. Semua agama ya, yang ada di Indonesia itu tidak ada, silakan kamu bunuh dia, silakan kamu bunuh dia, itu tidak ada. Apalagi Islam itu kita kenal dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Terbukti di tempat Ustaz tinggal itu mayoritas Islam. Ada beberapa orang yang Nasrani, aman-aman aja dia hidup bersama dengan kami ketika saling rukun saja, insyaallah. Tapi yang sangat tidak kita harapkan seperti yang berita kita dengar dulu di Rohingya ya. Rohingya itu kebanyakan Islamnya minoritas. Kita lihat Islamnya dibantai. Ada yang dikasih serigala lagi lapar, orang Islamnya dilemparin gitu aja kan. Bayangin coba, terkoyak-koyak. Tangannya putus, kakinya ditarik-tarik, rebutan mereka serigala lapar. Ketika dihadiahi manusia, ya Allah udah kayak santapan makan siang. Ngeri. Tapi kita tidak. Dan kalau umat Islam menyaksikan seperti itu, apakah boleh dendam? Jangan. Islam tidak mengajarkan dendam. Kalau kita mengadopsi hukum Islam secara benar-benar, malahan Islam memuliakan. Kalau seseorang bunuh dan membunuhnya dengan sengaja, maka ada di dalam Islam itu namanya kisos.
Apa itu qisas? Bunuh balas bunuh, tapi tentunya dengan hukum. Ada pengadilannya. Baik, kita lanjut berikutnya, pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat, menganiaya mendapatkan balasan neraka. Jadi kalau ada orang yang jahat, ulangi lagi ya, ada orang yang jahat. Nah, orang jahat itu sifat karakter ya, Nah ya. Bisa jadi kalian kok bisa jahat, kenapa sih? Ya karena bisa jadi dari rumah bisa jadi. Karena di rumah mungkin kalian merasa terzolimi sehingga di sekolah, nah ini saya pelampiasannya nih. Sehingga kawannya gentian dijahati sama dia atau dijahili. Dan celakanya menurut dia nggak jahat, tapi menurut kawannya jahat. Hati-hati yang seperti itu. Dia sudah bergaul dengan kawannya, menurut dia itu baik-baik saja, tapi kawannya udah menganggap wah itu udah luar biasa. Udah menjahati dengan cara mungkin membuli atau dia mengganggu kawannya yang sedang belajar dan sebagainya. Kalau dia yakin akhirat, nggak boleh seperti itu karena pasti nanti akan dibalas. Walaupun di dunia nggak ada yang berani malas. Misalnya di kelas ini ada yang jahat dan karena dia udah hebat, nggak ada satupun yang berani. Misalnya dia udah orang tuanya komandan di Lampung Utara misalnya, atau dia punya jabatan yang tinggi. Terus kan dia tuh udah sewenang-wenang lah. Nggak ada yang berani tuh satupun orang di sini. Diam semua kan. Tapi ingat nak, di atas langit itu ada langit lagi. Insya Allah nanti kalian akan dibalas dengan ya orang yang timpal ya. Ketemu di luar sana. Nah ini dia baru ketemu dengan lawannya. Jadi tidak boleh kita merasa paling apapun itu, paling hebat, paling kaya, paling semuanya. Poin D, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah ini adalah tujuan Nabi Muhammad. Liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah Ustaz perlu sampaikan di kalian khususnya yang siswi, beserta diri yang putri, karena Nabi Muhammad, karena peran Nabi Muhammad SAW itu menjadikan kalian hidup sampai dengan sekarang. Juga Ustaz. Karena kalian dulu pernah dengar kan di zaman Rasul itu ada namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu maknanya adalah zaman bodoh, kebodohan, jahil. Jahlun bahasa Arabnya itu bodoh. Jahiliyah berarti zaman kebodohan. Apa salah satu yang menjadi viral pada saat itu adalah ketika seseorang mengandung dan melahirkan dan yang ternyata diketahui itu adalah bayi identitasnya perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Itu di zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad hadir, mencoba memberikan penerangan dan sampai sekarang alhamdulillah di Arab Saudi itu dihapus. Nah, itu hal yang harus kalian ketahui. Nah, itu adalah perjuangan Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi Muhammad pada saat itu membiarkan, wallah alam mungkin kalian tidak ada di sini. Juga Ustadz, karena Ustadz bisa seperti ini karena seorang ibu perempuan tentunya. Ya, jadi kalian harus lebih memuliakan, harus lebih mengidolakan salah satu seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika disebut nama beliau maka bersolawat. Jangan pelit untuk bersolawat kepada beliau. Nah, Ustaz ingatkan kalaupun ada di antara kalian yang mengidolakan bintang, artis ataupun apapun itu, apakah itu salah? Kalau menurut Ustaz ya silakan saja. Tapi jangan sampai kalian mengidolakan itu dengan cara membabi buta sehingga kalau ditanya lebih kenal dia artis tersebut daripada kenal Nabi Muhammad. Itu nauzubillah celaka. Karena Nabi Muhammad itu sebelum dia lahir yang diingat siapa? Kita. Umati. Sementara artis tersebut kalau dia senang, pasti dia akan senang dengan sendirinya. Tidak mengingat kita. Dan apakah dia ada jaminan nanti dia masuk surga? Kalau Nabi Muhammad itu sudah pasti barang tentu dijamin masuk surga. Dan kalau kita diakui sebagai umatnya, nanti kita akan mendapat syafaat. Tapi kalau artis tersebut, apakah dia dijamin masuk surga? Siapa yang bisa menjamin garansinya? Maka kalau kalian mau mengidolakan siapa tokoh tertentu, misalnya presiden ataupun artis-artis dari negara tertentu, apakah salah? Silahkan. Tapi jangan membabi buta. Artinya sampai mengalahkan cintanya, bahkan auzubillah orang tua pun kalah dengan dia misalnya. Orang tua berbicara tidak didengarkan lagi. Nah itu hal yang tidak boleh terjadi. Ya hati-hati ya. Ada harusnya sifat Nabi Muhammad yang harus kalian lebih utamakan. Makanya ada peringatan namanya Maulid Nabi Muhammad. Itu disampaikan untuk menyegarkan kembali bahwa perjuangan Rasul dulu seperti ini dan seperti ini. Itu hal yang harus kalian pahami lebih detail, khususnya adalah bagi kaum wanita. Karena coba bayangkan saja kalau
waktu sekarang ya, kalian ngelihat ada seorang bayi baru lahir, gitu kan, dan dia diketahui identitasnya perempuan, langsung digali tanah, dikuburnya. Coba bayangin, dia pasti meratapi, menangis tuh, teriak-teriak. Itu di zaman Rasul, itu ada di zaman Nabi. Bahkan sahabat Rasul yang Khulafaur Rasyidin, ada salah satunya yang seperti itu. Tapi setelah beliau tobat, alhamdulillah diterima tobatnya dan jadi ahli surga. Nah itu jadi semoga dengan secuil kisah sedikit ini tentang Rasul, kalian akan semakin menambah cinta. Nah, kita coba tengok nih sifat Nabi, sifat-sifat Rasul. Ada 4 yang harus kalian ketahui. Ada sidik. Sidik itu artinya apa? Benar. Jadi Rasul itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah SWT dan insya Allah memiliki sifat yang benar. Berikutnya adalah amanah. Apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Kemudian tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Satu lagi fatona. Apa artinya fatona? Kok bahasa Arab semua sih Ustaz? Ya, karena kan turunnya di bahasa Arab, bukan di Indonesia. Turunnya di Arab Saudi. Termasuk Al-Quran, kenapa kok dipakai bahasa Arab? Karena kan turunnya di Madinah. Di Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Ya, kalau turun di Amerika, mungkin bahasanya bukan bahasa Arab. Tapi karena turunnya di Arab Saudi, maka dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi ada sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi kita sebagai umat Islam, walaupun kita tinggal di negara Indonesia, jadi kita seharusnya selain bahasa Inggris, memang kita juga harus mengetahui sedikit-sedikit bahasa Arab. Karena apa? Umat Islam itu beribadah pakai bahasa Arab semua. Lagi sholat kan, Allahu Akbar. Bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Masa Allah Maha Besar? Kan salah. Kalau orang pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Lampung atau pakai bahasa Inggris, nggak boleh. Kita menggunakan bahasa Arab. Jadi syukur kalau kalian dapat materi bahasa Arab, walaupun tidak sampai aktif, tidak sampai fasih, tidak sampai bisa berbicara aktif dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran juga bahasa Arab, fikih bahasa Arab, pelajaran-pelajaran semua agama kita tentang bahasa Arab. Puasa bahasa Arab, puasa orang melaksanakan puasa Ramadan itu tuntunannya dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya kalau kalian punya keluarga atau mungkin saudara yang dia belajar di pesantren khusus, ya dia sampai mendalami bahasa Arab. Contohnya seperti guru-guru kita yang mengajar bahasa Arab, maka mereka terkadang di kantor saja berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab satu dengan yang lain. Ya itu suatu hal yang bagus, walaupun mungkin ada yang lain bingung kan itu ngomong apa. Tapi dengan lama-kelamaan mudah-mudahan saling bergesekan dan bisa. Tadi sifat wajib, mustahilnya ada 4 juga. Kazib, dusta, khianat, tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan, dan balada artinya bodoh. Kita lewati di sini ada kisah dakwah 25 rasul. 25 nabi dan rasul. Kalau nanti kalian mengkaji Islam lebih dalam, sebenarnya nabi dan rasul bukan hanya 25, tapi ribuan. Tapi yang kita wajib kita ketahui ada di dalam buku, panduan dan lain sebagainya secara umum itu ada 25. Jangan kaget kalau kalian mendalami Islam ketemu ada lebih dari 25. Ada yang hafal dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya? Ada yang hafal? Syukur-syukur hafal. Ada 25 nabi dan rasul. Dan nanti kalian baca sendiri. Kisahnya singkat banget. Satu rasul kayaknya cuma 2 paragraf atau 1 paragraf. Kalau saya sampaikan satu persatu, habis waktu kita. Kita sampai ke nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus yakin, siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad berarti dia adalah sesat. Satu lagi sekali lagi, siapa yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad dia adalah sesat, ya. Karena kita harus yakin Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Nabi yang sudah menjadi nabi paling terakhir, tidak ada nabi lagi setelah itu. Jadi kalau ada nabi-nabi lain nama bermunculan itu sesat. Termasuk juga kalau kalian perlu ketahui ada di kota bumi ini termasuk ada Syiah. Syiah itu tidak mengakui Nabi Muhammad, syahadatnya beda dia. Kalau tidak salah tempatnya kalau di kota bumi ini paling banyak di Bukit Kemuning daerah sana. Itu syahadatnya bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lain bukan seperti itu. Dia lebih
mengutamakan sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nah itu menurut keyakinan mereka, dan menurut para ulama sih dianggap bahwa Syiah itu yang tidak boleh kita ikuti karena dia sudah melenceng. Syahadatnya bukan ke Rasul tapi ke sahabat Nabi. Allah alam shawab. Baik, nanti selebihnya silakan kalian baca ya, karena di waktu sudah menunjukkan pukul 9.57, artinya 3 menit lagi nanti akan ada bel. Dan ini pertemuan ini sekaligus menutup perjumpaan Ustadz di kelas 8B untuk bab 8, baik yang putra maupun putri. Nanti pertemuan berikutnya yang putri menerima materi secara online itu di bab berikutnya. Nah Ustadz lebih ketat terhadap waktu, semoga saja nggak banyak liburnya ya. Jadi ketika nanti kita berbenturan dengan Ramadan, kita sudah aman, materi kita sudah habis semua. Jadi tinggal penyampaian pemberian tugas dan latihan. Demikian. Untuk yang di rumah Ustadz akan tutup dulu ya. Terima kasih yang sudah mengikuti di rumah ini. Bertambah jadi ada Raya Dirgantara, Alhamdika, kemudian Sultan Adi Bukhari dan Raffi Permata. Coba Ustadz akan cek kembali di sini. Ananda Raya ikut ya Naya. Alhamdulillah. Berarti kan Ananda Raya posisinya masih di Jakarta. Ananda Raya, assalamualaikum nak. Oh, baik. Waalaikumsalam. Ya, posisinya di mana, Nak? Di Jakarta. Ya, baik, oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Nak sudah mengikuti materi Ustaz. Nanti minggu depan kalau Ustaz menyampaikan materi secara virtual lagi, gabung nggak apa-apa ya, Nak, walaupun nanti teman-temannya yang online adalah yang putri. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti dari rumah. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.